Pulau Buton menjadi surga bagi penyelam gua bawah laut. Bisa dibilang, di Butonlah satu-satunya titik lokasi gua penyelaman di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Dari hasil pemetaan penyelaman gua yang tergabung dalam Rock and Roll Divers Buton, komunitas ini telah menyelam di 40 titik. Saya pun ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Bersama Bang Sudiar, saya diajak ke Gua Moko. Gua Moko tipikal guanya ini dia patahan. Di patahan. Dia ada rekahan batu yang awalnya dulu ada di dalam tanah, belum runtuh. Lama-kelamaan ada sesuatu itu mungkin gempa atau apa runtuh. Untuk di cave diving itu sih sebenarnya ada beberapa level, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, level paling bawah itu paling awal itu adalah level penyelam gua di mana masih ada cahaya matahari, masih nampak di kita bisa lihat ya. Nah, untuk equipmentnya di cave area atau penyelam di level awal itu bisa pakai backmount. Di gua kalau kita diving sih ya minimal harus pakai helm atau pakai hoodie untuk mengamankan kepala. Senter itu kita gunakan hanya untuk melihat sesuatu atau senter ini menjadi alat komunikasi kita. Akses ke Gua Moko ini cukup dengan berjalan kaki saja. Mulut gua pun sudah terlihat. Persiapan kami lakukan di dalam air yang dangkal. Beberapa alat yang harus diperhatikan ialah penggunaan penutup kepala dan membawa senter. Bang Diar pun mengikatkan tali sebagai penanda jalur penyelaman. Kita sekarang mau coba penyelaman. Gak boleh kicking terlalu banyak karena partikelnya gampang naik ya, debunya. Jadi airnya gampang keruh nanti. Yap. Oke, Mohon let's go. arahan dan bantuannya ya Bang Diar. Oke. Nah, di depan ya. Floating dulu aja, floating dulu sampai tengah situ baru kita turun. Kan kabuk. Penyelaman gua ini diperuntukkan bagi yang berpengalaman ya travelers. Karena lisensi saya hanya open water, saya hanya di mulut gua saja dengan pancaran cahaya matahari yang masih menembus permukaan air. Kedalaman mulut gua ini mulai dari 2 hingga 6 meter. Pemandangan yang berbeda memang saya temukan. Ruang terasa lebih sempit. Tak ada biota laut yang saya jumpai di mulut gua ini. Hanya dinding-dinding yang megah dengan bentuk stalaktit dan stalagmit. Jarak pandang yang terbatas dan gelap mengharuskan penyelam menggunakan senter. Pulau Muna memiliki beberapa danau dengan keeksotisannya masing-masing. Dimulai dari Danau Napabale. Karena bersebelahan dengan laut, danau ini merupakan danau air asin loh, travelers. Dengan menggunakan perahu, saya pun akan mengitari Danau Napabale dan melanjutkan perjalanan ke Danau Lohia. Danau Napabale ini berada di bawah kaki bukit yang dikelilingi bongkahan batu karang atau karst dengan pepohonan. Akhirnya kami sampai ke tepian tebing. Dari sinilah perjalanan berat saya lalui untuk menuju Danau Ubur-ubur Lohia.
ternyata jalannya sulit karena harus melewati cars tajam. Jadi kalau misalnya mau ke sini harus prepare pakai sepatu yang benar. Untuk menuju lokasi danau tersebut, kami pun dipandu oleh nelayan yang membawa perahu agar tidak tersasar. Pertama-tama, saya harus memanjat tebing. Dilanjutkan, trekking selama 1 jam di dalam hutan yang rimbun. Medannya pun cukup curam dan licin. Penggunaan alas kaki yang tepat sangatlah diwajibkan. Travelers harus berhati-hati karena permukaan didominasi oleh batuan kars yang tajam. 1 jam akhirnya sampai. Belum sih, cuma baru ngelihat danaunya, belum tahu turunnya dari mana. Sesampainya di Danau Lohia, saya pun masih harus melipir di pinggiran tebing untuk turun ke danau. Turunnya aja butuh perjuangan karena benar curam turun. Baru kita bisa berenang di sini. Tapi terlihat tuh ubur-uburnya ada di tengah. Jadi harus berenang dulu ke tengah. Karena baru pertama kali merasakan berenang di danau alam seperti ini, maka saya didampingi oleh Karama, warga lokal yang sudah sering ke lokasi ini. Mengarah ke kumpulan ubur-ubur, saya berenang sekitar 5 meter ke arah tengah. Di sini kami bebas untuk berenang dan berinteraksi bersama ubur-ubur. Namun yang harus diperhatikan, travelers tidak diperbolehkan menggunakan fins. Ubur-ubur air payo ini tidak menyengat ya travelers, sehingga aman untuk didekati. Namun ubur-ubur ini tidak disarankan untuk diangkat ke permukaan air. Akhirnya selesai juga berenang bersama ubur-ubur. Terima kasih untuk Karama yang telah mendampingi. Iya. Karama, di sini wisatawan tuh banyak atau enggak sebenarnya? Banyak, Dari mana aja asalnya? dari Bau-Bau, Kendari, itu Buton Utara. Oh, masih dari sekitar Sulawesi Tenggara ya? Iya, Kalau misalnya wisatawan asing, banyak juga nggak yang datang ke sini? ya, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tapi Ya. ada juga ya yang Ya, sini. ada. Kalau untuk spot ubur-ubur sebenarnya di sini aja atau masih banyak titik kalau daerah sini? Masih banyak, Masih banyak, ada berapa kira-kira titik spot berenang bersama ubur-ubur? ada 4. Wah, ada 4 titik. Jauh-jauh kah jaraknya? Ya nggak terlalu. Tidak terlalu. Iya. Oh. Tapi untuk mencapai ke titik ubur-ubur pasti akan melewati ini hutan gini, trekking dulu atau gimana? Iya, Semuanya seperti Iya. itu. Danau ubur-ubur Lohia ini asri dan menawan. Untuk menjaga ekosistem ubur-ubur, travelers yang ingin berenang sebaiknya tidak melompat ke danau dan tidak menggunakan tabir surya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.